Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kekasih-kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita boleh mendapati hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kita senantiasa. Mari, kekasih-kekasih Tuhan, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Doa pembukaan dan pentabisan ibadah akan dipimpin oleh hambanya, kami persilakan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 31. Lukas pasal 6 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa kita ingat, tidak kita lupakan dalam keseharian kita. Ingat, firman Tuhan ini adalah yang disebut sebagai the golden rule,
hukum emas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita senang untuk boleh mendapatkan pengampunan, biarlah kita menjadi orang yang memberikan pengampunan. Biarlah kalau kita senang, kita ingin kita dikasihi, perbuatlah demikian juga. Kasihilah orang lain, kasihilah sesama kita. Dengan menerapkan hukum ini, kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Saya akan memimpin pembacaan Mazmur 37 ya. Ayat 23 sampai 29. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh dan ia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Panjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Berbaliklah dari yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Sebab Yahweh mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selamanya, tetapi keturunan orang fasik dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi bumi, dan mereka akan tinggal di atasnya selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan melanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian dengan sayapmu. Dan setelah pujian ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku. Kau ku sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamanya ku menyembah-Mu, Tuhan. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan, Engkau yang bertahta di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang bertahta di dalam hati kami. Engkau yang menjadi Raja, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, dan bahwa setiap rancangan-Mu adalah indah. Rancangan-Mu selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami hadir pagi ini Tuhan, di hadapan tahta kudus-Mu, oleh karena kami mengasihi Engkau. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, kiranya nama Tuhan Yesus dipuji-puji, ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan pada pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 14, ya, Keluaran 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 di bawah satu topik, ya, pada pagi ini topik kita adalah tetap memandang ke atas. Tetap memandang ke atas kepada Tuhan, ya, sang sumber pertolongan kita. Dan teks kita pada pagi ini itu konteksnya adalah ketika orang Israel, ya, mereka sudah keluar dari Mesir setelah 10 tulah yang Tuhan timpakan, ya, kepada orang Mesir, sehingga kemudian Firaun, ya, dengan terpaksa dia kemudian membiarkan orang Israel keluar, ya, oleh karena desakan dari rakyatnya yang mengatakan ini kalau orang Israel ini kita biarkan terus tinggal di Mesir, ya, meskipun kita memperbudak mereka, ini kita semua bisa mati semua ini, ya, oleh karena kita tahu tulah yang ke-10 itu adalah kematian anak sulung, ya, kematian anak sulung semua, ya, keluarga yang ada di Mesir, bahkan termasuk kematian anak sulung dari Firaun. Juga bukan hanya itu, termasuk kematian semua anak sulung dari hewan-hewan, ya, sapi, kambing, domba, semua yang mereka pelihara. Nah, sehingga kemudian Firaun dengan terpaksa membiarkan orang Israel pergi, dan waktu kisah ini ditulis, ya, orang Israel pada waktu itu mereka sedang ada di padang gurun, ya, di padang gurun, ya. Nah, tetapi di depan mereka itu ada laut, ya. Di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan Yahweh berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal-Zephon, kamu harus berkemah di seberangnya di tepi laut. Ya, ini menarik kalau kita lihat ayat ini. Di situ dikatakan, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Jadi bukan maju terus, tapi itu kembali. Ya. Nah, di sini ada satu prinsip rohani yang penting bisa kita pelajari, ya, bahwa kadang-kadang di dalam hidup kita Tuhan itu mengizinkan, ya, seolah-olah kita ini mengalami setback, ya, mengalami kemunduran. Ya, mengapa? Karena Dia mau melakukan atau sedang akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak melulu harus terus maju atau terus naik, ya, di dalam kehidupan kita, ya, tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada kesulitan, ya, ada masalah dalam hidup kita karena Dia sedang mendidik kita, ya, karena Dia sedang mau membentuk kita, ya. Nah, itu juga yang terjadi kepada orang Israel, ya. Tuhan memerintahkan mereka agar kembali, ya, kemudian dikatakan berkemah di depan Pi-hahirot di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal-Zephon kamu harus berkemah di seberangnya di tepi laut. Ya, berkemah di tepi laut. Anda bisa bayangkan betapa fragile-nya, ya, betapa rapuhnya posisi mereka pada waktu itu. Ya, orang tidak membangun benteng di tepi laut. Ya, tepi laut itu tempat yang sangat terbuka. Ya, biasanya orang membangun benteng itu di pegunungan, ya, di bukit-bukit, ya, di bukit-bukit batu. Ya. Nah, tetapi ini justru mereka diperintahkan oleh Tuhan
agar mereka berkemah di tepi laut. Ya, satu posisi yang sebetulnya itu sangat-sangat rentan sekali ya untuk diserang. Ya, ayat yang ketiga. Karena Firaun akan berkata tentang Bani Israel, mereka telah tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Dan aku akan mengeraskan hati Firaun, supaya ia mengejar mereka, sehingga aku akan dihormati Firaun dan seluruh tentaranya. Dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu mereka pun melakukan demikian. Ya, jadi Tuhan ini dia adalah sosok yang bisa ya mengendalikan pemikiran manusia. Ya, bisa merubah rencana manusia. Ya, mengapa? Karena Tuhan itu dia sudah ada di depan. Ya kan? Ya, dia tidak hanya berdaulat atas masa lampau, dia juga berdaulat atas masa kini dan masa yang akan datang. Ya, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia bisa berbuat apapun yang dia kehendaki. Ya. Nah, di dalam bagian ini adalah strategi Tuhan sendiri. Ya, ini kadang-kadang kita tidak mengerti ya apa yang terjadi dalam hidup kita atau misalnya apa yang sedang terjadi di dalam hidup bangsa kita. Seringkali kita itu tidak terjadi itu tidak mengerti ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu dia berdaulat di dalam seluruh sejarah kehidupan manusia. Di dalam seluruh sejarah ya, itu bangsa-bangsa di dunia ya sejak penciptaan sampai saat ini Tuhan itu dia berdaulat. Ya, Tuhan itu berdaulat. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang jahat itu memerintah. Ya, itu memerintah suatu bangsa oleh karena apa? Tuhan sedang mendidik bangsa itu. Ya, itu saya tidak percaya dalam pengertian begini. Orang sering berkata suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau suara rakyat suara Tuhan, itu berarti kehidupan rakyat itu akan sejahtera, akan baik. Ya kan? Kalau suara rakyat itu suara Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu selalu kehendaknya itu adalah untuk kebaikan, ya, itu satu bangsa, ya, agar mereka hidup dengan baik, ya, hidup dengan sejahtera, ya, hidup dengan tenang, hidup dengan aman. Itulah kehendak Tuhan. Tetapi itu ternyata yang kita lihat tidak demikian, ya kan? Jadi itu satu pernyataan yang salah, ya, ketika orang mengatakan suara rakyat itu adalah suara Tuhan, belum tentu. Ya, oleh karena apa? Ketika rakyat itu dia memilih seorang pemimpin, itu pertanyaannya, apakah dia berdoa? Apakah dia menggunakan hati nuraninya? Apakah dia memilih oleh karena dia misalnya sudah dapat beras, sudah dapat uang misalnya, ya, dari orang yang melakukan katakanlah serangan fajar atau menyalurkan bansos-bansos ya untuk memilih paslon tertentu. Ya. Jadi belum tentu suara rakyat itu suara Tuhan. Tetapi bahwa ketika seorang pemimpin siapapun dia ya kemudian dia menduduki kepemimpinan dan itu sudah terjadi, maka kita tahu bahwa di situ ada kedaulatan Tuhan. Yang sering sekali kita tidak mengerti ini maksudnya apa. Ya, baru-baru ini kita lihat kita mendengar yang terjadi di Rusia. Ya, saya kadang-kadang tuh heran. Orang Indonesia itu kok pro sekali dengan Putin. Ya, pro sekali dengan Presiden Vladimir Putin juga kepada bangsa Rusia. Ya, itu kemarin itu diberitakan aktivis pro demokrasi itu yang banyak mengkritik ya itu korupsi, kemudian kediktatoran rejim Putin itu mati di penjara. Ya, itu namanya Navalny, saya lupa nama depannya. Ya, tapi dia sudah lama dulu dia sudah coba dibunuh dengan cara diracun. Tapi kemarin diberitakan dia mati di penjara.
Dan Anda tahu di Rusia orang tidak boleh protes, langsung ditangkap. Dan Putin itu sudah menjadi presiden selama puluhan tahun. Ya, selama puluhan tahun dan dia mencalonkan diri lagi sekarang. Jadi Anda bisa bayangkan Rusia itu seperti apa, kemudian dia mulai menginvasi negara-negara lain dan sekarang ini dia sedang dalam usaha ya menginvasi Ukraina, tapi ya dia tidak menyangka bahwa perlawanan itu begitu keras sampai sekarang sudah ratusan ribu tentaranya tewas di Ukraina. Dan kita tidak tahu ini akhir dari perang Ukraina ini akan seperti apa. Dan sekarang berita terakhir dari Rusia, ya banyak orang menganggur. Pengangguran dan ekonominya mulai sulit oleh karena apa? Mereka diembargo oleh Uni Eropa. Ya, itu adalah tetangga terdekat, adalah Uni Eropa. Sekarang mereka diembargo, sehingga banyak perusahaan-perusahaan di Rusia itu tutup. Terjadi banyak pengangguran. Makanya banyak orang Rusia yang lari itu kan, pergi ke Bali, pergi ke apa Pattaya, ke Thailand, ya karena mereka tidak mau diperintahkan untuk berperang, ya karena begitu banyak yang mati. Nah, saudara, kalau Anda melihat di dalam teks kita ini, kita akan melihat di sini bahwa bagaimana Tuhan pun dia berdaulat atas hati Firaun. Ayat yang keempat ya, di sini katakan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini artinya Tuhan itu tidak mau Firaun itu bertobat? Ya, mengapa tidak aku akan mengeraskan atau aku akan melembutkan hati Firaun? Kenapa tidak dilembutkan saja hati Firaun? Ya, sehingga dia membiarkan saja orang Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita memperhatikan ayat pasal 5 ayat yang kedua, di situ ya ayat yang pertama itu ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, kemudian berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, biarlah umatku pergi, mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Firaun berkata, siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan ya oleh Musa dan Harun kepada Firaun, ya Firaun langsung menolak. Ya, dia bilang siapa Yahweh itu? Ya, dia tidak mengenal Yahweh. Dan kalau berbicara soal dewa, ya dia adalah dewa. Dia adalah representasi dari dewa. Ya, itu Firaun itu disembah seperti dewa. Ya, itu perkataannya itu adalah hukum. Hingga dia mengatakan siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, Firaun itu sejak awal dia sudah memutuskan dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Dia tidak mau mentaati Tuhan. Ya, sehingga itu kalimat aku akan mengeraskan hati Firaun itu sesungguhnya oleh karena Tuhan sudah tahu. Ya, Firaun itu memutuskan tidak mau mendengar Tuhan. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan membiarkan Firaun di dalam kekerasan hatinya. Ya, supaya apa? Supaya dia mengejar mereka, supaya apa? Supaya ya Tuhan memperlihatkan kepada Firaun dan seluruh orang Mesir ya, itu ketika itu pasukan Firaun semua ditenggelamkan di laut itu, supaya apa? Supaya mereka tahu ya dikatakan dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Akulah Tuhan. Akulah yang maha ada. Akulah sang pencipta. Akulah yang berdaulat. Ya. Nah, saudara, di dalam seluruh
ya peradaban manusia, Tuhan akan senantiasa melakukan hal ini. Ya, kepada orang-orang yang menolak, ya bangsa-bangsa yang menolak dia akan memperlihatkan siapa dirinya, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Sang Pencipta. Ya, lalu kemudian kita melihat ini ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan di sini, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa umat itu telah melarikan diri dan hati Firaun serta hamba-hambanya berubah melawan umat itu, mereka berkata, apa yang telah kita perbuat? Kita telah membiarkan orang Israel pergi dari pekerjaannya untuk melayani kita. Ya, orang Israel pada waktu itu adalah budak. Ya kan? Mereka budak yang dibayar sangat murah, yang bisa dibunuh sesukanya. Ya, sehingga kemudian ya itu setelah ya ini pasti setelah suasana duka cita karena anak-anak sulung ya semuanya mati ya termasuk anak sulung hewan ya lalu kemudian suasana dukanya mungkin sudah hilang atau sudah berkurang ya maka kemudian hati Firaun serta hamba-hambanya berubah ya melawan umat itu. Apa yang telah kita perbuat? Kita telah biarkan orang Israel pergi dari pekerjaannya untuk melayani kita. Ya siapa yang tidak suka punya budak ya atau buruh yang dibayar sangat murah, bahkan hampir-hampir tidak dibayar, yang bisa diperah tenaganya sedemikian rupa. Ya, itu adalah sebuah kerugian besar ya di dalam pemikiran Firaun dan hamba-hambanya. Wah, ini satu kerugian besar sekali. Kita biarkan orang Israel ini pergi. Ya, ayat yang ke-6, lalu ia mempersiapkan kereta perangnya, membawa orang-orang bersamanya. Ia mengambil 600 kereta perang pilihan dan semua kereta-kereta Mesir, dan pada masing-masing kereta ada perwira. Ya, 600 kereta perang pilihan. Ya, semua kereta-kereta Mesir. Dan semua kereta-kereta Mesir, wah ini pasukan yang besar. Ya, ayat 8, diulang lagi. Yahweh mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, dan ia mengejar orang-orang Israel. Orang-orang Israel keluar dengan kebanggaan dan keberanian. Tetapi orang-orang Mesir mengejar mereka, seluruh kuda dan kereta perang Firaun, dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ya, ini satu pasukan yang besar. Ya, ini pasukan perang dengan kereta-kereta perang pilihan, ya dengan tentara, ya itu pilihan. Ya kita tahu bahwa Mesir pada waktu itu adalah ya itu bangsa adidaya. Ya, Mesir ya sebelum kemudian nanti diganti oleh Babilonia, lalu Asyur, Roma, Yunani, Roma dan seterusnya. Jadi pada waktu itu bangsa Mesir itu adalah bangsa dengan kebudayaan yang tinggi, ya itu tentara yang sangat kuat, ya dan mereka mengejar orang-orang Israel. Ayat yang ke-10. Ketika Firaun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka, tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka. Ya, jadi rupanya itu bukan hanya pasukan berkuda, tetapi juga ada apa namanya? Ya, itu pasukan yang berjalan kaki. Ya. Dan mereka merasa sangat ketakutan dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Ya, orang Israel menjadi sangat ketakutan. Ya, melihat bahaya ya tentu wajar orang itu menjadi sangat ketakutan. Ya kan? Kalau ada gempa, ya, kalau Anda tidak punya rasa takut, wah Anda mungkin tetap aja dalam rumah walaupun gempanya semakin keras. Ya, tetapi tidak demikian ya. Tuhan itu menciptakan kita dengan ya satu sense of fear dalam pengertian ya ketika ada ancaman, ya ada bahaya kita akan pergi menghindar. Ya, itu wajar sudah. Ya, ketika ada bahaya,
kita berusaha untuk menghindari bahaya itu. Ya, dan Tuhan memberikan itu rasa takut itu. Ya, takut tertimpa bencana. Ya, takut tertimpa malapetaka. Takut sakit misalnya, ya, makanya kita menjaga pola makan kita. Kemudian kita juga berolahraga, ya kan, supaya kita tidak gampang sakit. Ya. Nah, itu satu reaksi yang normal. Orang ketika melihat bahaya, kemudian dia melarikan diri, itu normal. Ya, yang tidak normal adalah orang justru menghampiri bahaya. Ya kan? Ya, kecuali dia sangat yakin dengan kekuatannya. Tetapi bagi orang Israel, ya, mereka melihat pasukan yang sedemikian kuat dan mereka ini adalah orang-orang biasa, ya, orang awam, ya, mereka merasa bahwa mereka tidak akan sanggup, ya, menghadapi menghadapi ini pasukan dari Mesir ini. Nah, tetapi masalahnya saudara, kemudian ya di dalam ketakutan itu, lalu kemudian apa yang terjadi? Di dalam ketakutan itu mereka kehilangan iman. Mereka kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mengapa? Karena kemudian mereka mempersalahkan Musa. Ayat 11. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya, mereka mempersalahkan Musa dengan mengatakan, memangnya nggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Mereka pikirannya udah mati aja. Ini pasti mati nih kita ini. Tidak ada jalan keluar nih. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita masuk dalam ya situasi seperti itu. Situasi di mana kita tahu kita udah nggak kita itu tidak berdaya. Kita tidak mungkin bisa menghadapi bahaya itu. Kita tidak mungkin bisa menghadapi kesulitan itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya, itu tidak mungkin. Ya, orang-orang berpikirnya seperti itu. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir. Karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir. Dengan kata lain, saudara, mereka berpikir lebih baik jadi budak saja. Ya, lebih baik jadi budak. Nah, ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka memikirkan kehidupan yang lama yang sebetulnya itu bukan kehidupan yang menyenangkan. Dan orang Israel berbohong di sini dengan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam pasal 2 dan pasal 3, di situ dijelaskan ya ketika ya mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, ketika Firaun itu menindas orang Israel, memperbudak mereka selama 430 tahun, orang Israel itu mereka berseru-seru, berteriak kepada Tuhan, minta agar mereka dibebaskan dari perbudakan. Lalu kemudian Tuhan mendengar, makanya kemudian di pasal yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Waktu dia sedang mengembalakan, ya itu kambing dombanya itu di padang gurun. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk semak, ya, yang berapi, ya, tetapi tidak terbakar. Jadi orang Israel itu berdoa. Mereka memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan lepaskan kami dari kesulitan ini. Tuhan lepaskan kami dari perbudakan ini. Tuhan tolong kami. Tapi ketika Tuhan sudah menolong mereka,
mereka sudah menjadi orang merdeka dan menghadapi kesulitan, mereka langsung berpikirnya kehidupan yang lama. Ya, mereka pikir, ini lebih enak hidup yang lama saja. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah ya jadi orang yang seperti itu? Ya, Tuhan sudah selamatkan kita. Kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Tapi kemudian kita berpikir, lebih enak hidup saya yang dulu, sebelum saya mengenal Tuhan. Kita tidak siap menghadapi tantangan. Ya, ingat, Tuhan sedang menguji orang Israel supaya mereka naik ke tingkatan pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Ya, sering sekali kesulitan itu Tuhan izinkan. Lihat ya, Tuhan itu membiarkan kesulitan ini dihadapi orang Israel supaya mereka juga belajar percaya kepada Tuhan. Ya, supaya mereka belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Dan demikian juga dengan kita, saudara. Tuhan izinkan ada kesulitan di dalam hidup kita, Tuhan izinkan ada penderitaan dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Supaya kita belajar untuk mengandalkan Dia, mencari Dia, dan menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Lihat ya, ada satu hal yang penting yang perlu kita ingat dan catat. Bahwa Tuhan itu dia selalu berusaha, dia akan selalu ya membawa kita, dia berusaha membawa kita masuk ke dalam zonanya dia. Ya, masuk ke dalam wilayahnya dia. Wilayah yang dia inginkan untuk kita jalani. Apakah itu berkaitan dengan ya itu pekerjaan, apakah itu berkaitan dengan pelayanan kita, apakah itu berkaitan dengan itu kehidupan keluarga kita atau kehidupan pribadi kita. Intinya Tuhan itu dia akan selalu berusaha untuk membawa kita masuk ke dalam zonanya dia. Kenapa? Karena dia ingin memberkati kita. Dia ingin kita itu punya kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik. Ya, Tuhan itu ingin memberkati kita nih. Nah, untuk itu, dia tidak mungkin membiarkan kita tetap di zonanya kita. Kenapa? Kalau kita di zona nyamannya kita, ya ini zona nyamannya kita itu nggak butuh dia. Ya. Di zona nyamannya kita nggak butuh Tuhan. Kita bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita tidak akan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Oh, saya bisa lakukan ini dengan kekuatan saya, dengan pemikiran saya, dengan hikmat saya. Ya. Saya belum membutuhkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan membawa kita, itu makanya hati-hati berdoa ya. Waktu kita berdoa, Tuhan berkatilah saya, Tuhan berikanlah saya pekerjaan yang lebih baik, Tuhan itu tolonglah supaya saya itu punya pendidikan yang lebih baik. Ingat saudara, pendidikan yang lebih baik itu artinya apa? Tantangan yang lebih banyak, betul enggak? Iya kan? Waktu saya dulu sekolah S1 dibandingkan dengan saya waktu belajar S2, itu tantangannya lebih besar waktu S2, paper terus itu. Ya, di laptop terus. Waktu saya itu kuliah S3, itu lebih banyak lagi, saudara. Satu modul itu bisa harus baca buku berapa ribu halaman itu. Lalu bikin paper, bikin itu penelitian dan sebagainya. Ya, nah jadi di dalam kehidupan itu seperti itu. Kalau kita berdoa, Tuhan berkatilah saya, ya, atau Tuhan bawalah saya masuk ke dalam kehendak-Mu. Waktu kita berdoa demikian, ya, itu percayalah bahwa ya Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam zonanya Dia dan dengan segera kita akan mengalami banyak kesulitan. Tuhan biarkan kita menghadapi banyak tantangan. Itu mengapa? Karena disitulah ya
disitulah kemudian berkat-berkat yang lebih banyak itu akan Dia berikan di dalam hidup kita. Makanya jangan gampang mengeluh. Ya. Jadi orang itu jangan gampang mengeluh. Jangan gampang kesal dengan keadaan. Ya, kita ini harus jadi orang yang kuat. Nah, tetapi orang Israel ini, kalau kita perhatikan, saudara, ya ini kehidupan rohaninya itu sangat lemah sekali. Ya, kehidupan rohaninya itu lemah. Sangat rendah sekali. Pengenalan mereka akan Tuhan itu sangat rendah sekali. Mereka tidak mengenal siapa ya. Itulah sebabnya kemudian apa? Mereka mempersalahkan Musa. Dengan kata lain apa? Mereka mempersalahkan Tuhan. Kemudian mereka berpikir hidup yang lama lebih baik dari hidup yang sekarang. Hidup menjadi budak lebih baik daripada hidup sebagai orang merdeka. Ya. Dan mereka itu berpikirnya udah mati aja, mati. Ini kita pasti mati. Pasti mati kita ini. Nggak ada ini. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan keluar ini. Mati kita. Tidak punya iman sama sekali. Ingat firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Ibrani. Ya, iman adalah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Elohim. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Elohim. Karena barang siapa percaya bahwa oleh karena orang kalau dia mau menghampiri Elohim, dia harus percaya bahwa Elohim itu ada. Ya, nah, tapi dalam konteks orang Israel ini, mereka tidak percaya Elohim itu ada, Yahweh itu ada. Nah, itu Tuhan itu kan tidak terlihat kan? Ya, dengan mata fisik kita, Tuhan itu tidak terlihat. Ya. Tetapi eksistensi yang paling nyata, yang paling jelas, yang proven, yang sangat terbukti di alam semesta ini, itu adalah Tuhan. Makanya dia memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan nama YHWH. Ya, dibaca Yahweh atau Yehova. Dari kata hayah, itu bahasa Ibrani artinya yang ada. Aku ada yang aku ada. Aku ada pada masa lampau, aku ada pada masa kini, aku ada di masa yang akan datang. Aku senantiasa ada. Itulah Tuhan kita. Ya, dia senantiasa ada. Jadi kalau dia itu senantiasa ada, itu artinya apa? Dia maha hadir. Kalau dia maha hadir, kenapa kita gampang berkeluh kesah? Itu kenapa orang terus-menerus berkeluh kesah? Dia maha hadir, berimanlah, percayalah. Ya, dan saksikan, lihatlah. Ya, dia akan menolong Anda. Ya, sehingga ayat yang nah, ini kalau kita perhatikan ini dengan ini permasalahan yang dihadapi Musa ini, ya memimpin orang Israel seperti ini misinya kan bisa gagal nih, membawa mereka ke tanah perjanjian. Ya, nah tetapi ini kita lihat, ya orang Israel melihat ke belakang, wah ini kematian sedang mendekat. Tapi Musa ayat 13, Musa pemimpin yang luar biasa. Dia berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut. Ya, dan hari ini firman Tuhan yang sama Tuhan sampaikan kepada kita, jangan kamu takut. Ya, jangan jadi orang pengecut. Janganlah menjadi orang yang tidak punya iman. Janganlah kamu takut. Kemudian dia mengatakan, berdirilah teguh, ya. Teguh sebagai berdirilah, ya, tetap berdiri teguh sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tetap berdiri teguh sebagai orang yang merdeka.
Ya, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Berdirilah teguh, kemudian apa? Lihatlah keselamatan dari Yahweh, itu artinya apa? Pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah ke atas. Ya, waktu itu mereka melihat ke belakang, kematian mendekat, mereka melihat ke kanan padang gurun, ke kiri padang gurun. Bagaimana bisa meloloskan diri dari pasukan berkuda? Kemudian mereka melihat di depan mereka itu laut. Tidak ada jalan keluar. Nah, saudara, sering sekali dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini, firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, pandanglah ke atas. Pandanglah kepada Yahweh. Lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan hari itu, maka Tuhan akan berikan hari itu. Kapanpun kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, ya, kapanpun, maka pada waktu itulah ketika kita membutuhkan pertolongannya, Dia akan memberikan pertolongan. Tuhan itu tidak pernah menolong kita terlalu lambat atau terlalu cepat. Amin. Dia selalu menolong kita tepat pada waktu. Ya, Tuhan itu selalu menolong anak-anaknya pada waktunya. Jadi jangan khawatir ya dengan hidup kita. Yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini, karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ini bagaimana ini Musa bisa ngomong seperti itu? Orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kok dia bisa tahu? Ya, sebetulnya dia tidak tahu dalam pengertian itu seperti apa itu akan terjadi. Ya, Tuhan belum suruh dia itu untuk mengangkat tongkatnya lalu kemudian apa namanya dia ini kan ya ke laut lalu kemudian laut itu terbelah. Tuhan belum bicara itu. Tetapi mata iman. Musa mengatakan itu ya itu dengan mata iman. Ya, seorang pemimpin itu harus punya iman. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Ini satu prinsip yang penting, sudah. Ketika Tuhan membawa kita masuk ke zonanya dia, lihat ya, orang Israel itu sedang berada di zonanya Tuhan, kan? Ya, ya, itu zona nyamannya mereka. Ya, sebetulnya nggak nyaman juga ya, jadi budak di Mesir. Ya, zona nyamannya mereka itu diperbudak di Mesir. Mereka mungkin masih bisa tetap hidup di situ. Tapi ketika mereka berdoa, Tuhan bebaskan kami dari perbudakan Mesir, Tuhan bebaskan, Tuhan bawa mereka masuk ke zonanya Tuhan. Dan ada satu prinsip rohani yang sangat penting, adalah ketika Tuhan sudah membawa kita masuk ke dalam zonanya dia, kita nggak mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita. Tidak bisa. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Ya, sehingga ayat 14, Musa dia mengatakan, Yahweh akan berperang bagimu, kamu akan berdiam saja. Jadi ada saat-saat saudara dalam hidup kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Udah nggak, sudah buntu semuanya, nggak bisa. Tapi saat itulah Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan menyatakan kedaulatannya. Dan bagi dia itu seperti menjentikkan tangan. Ya, itu menjentikkan jari saja. Bagi Tuhan, ya bagi manusia segalanya itu banyak hal tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan
Tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau dia sudah menyatakan pertolongannya, itu seperti menjentik. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memandang ke atas. Ya, kita memandang kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Ya, pandanglah ke atas. Ya, keselamatannya dia berikan hari ini. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Ya, karena dia sedang mengajar kita. Dia sedang membentuk kita menjadi seperti yang dia ingin. Kiranya firman ini menjadi berkat, ya kita akan berdoa, dan sambil kita menaikkan doa syafaat kita, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Saya akan menutup firman ini dan berdoa. Tentu kita berdoa ya untuk ibadah tutup peti sebentar siang ini jam 1 ya waktu Kupang. Ya ini Ibu Pendeta ini lagi ada di Kupang, online dengan kita. Nanti ibadah tutup peti, kemudian langsung ke pemakaman dari saudara terkasih kita, Bapak Gideon Soe. Apakah ada lagi yang ingin didoakan? Baik, mari kita bersatu dalam doa dan menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari sejarah bangsa Israel ketika Engkau membawa mereka keluar dari zona nyamannya dan mereka masuk ke dalam zonanya Tuhan, menghadapi tantangan yang maha hebat. Tetapi Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha ada, Yahweh, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isi. Engkau yang hadir di dalam seluruh aspek sejarah kehidupan manusia, dalam seluruh aspek kehidupan bangsa-bangsa. Engkau senantiasa ada. Dan Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Engkau yang melalui Musa berkata kepada orang Israel, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Yahweh yang akan diberikan hari ini kepadamu. Hari ini kami melihat keselamatan dari Tuhan. Hari ini kami melihat dengan mata iman perbuatan Tuhan yang dahsyat. Engkau sudah nyatakan dan sedang Engkau nyatakan di seluruh dunia, bahkan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mengakui kedaulatan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau dalam hidup ini kami banyak berkeluh kesah, kami banyak mengomel, kami tidak punya iman. Ampuni kami Tuhan. Kami lupa bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam Tangan. Dan Engkau yang sudah berfirman melalui Nabi Yesaya, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalan. Setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya jalanku dengan jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Kami tahu firman-Mu juga mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kehidupan yang penuh sejahtera bagi setiap anak. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, menyerahkan untuk sebentar ibadah tutup peti dari kekasih kami Bapak Gideon Soai. Kiranya Tuhan hadir. Tuhan hadir di dalam ibadah ini, Tuhan kendalikan semuanya, lalu kemudian sampai kepada keberangkatan
dan proses pemakaman Tuhan, semua berjalan di dalam anugerah. Semua berjalan di dalam campur tangan. Kami secara khusus mau berdoa buat istri terkasih, Tante Vero, dan semua anak-anak yang ditinggalkan, Tasya, Marsal, Tuhan, dan juga menantu, cucu Tuhan semua, Engkau hiburkan. Penghiburan dari Roh Kudus boleh mereka alami. Dan juga terkhusus saudara terkasih kami, Bapak Gabriel, Ibu Pendeta, dan juga Marlene, Tuhan, Engkau kiranya menghiburkan mereka dan mengangkat mereka. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua acara, rangkaian acara berjalan di dalam anugerah-Mu. Berikan cuaca yang baik Tuhan, sehingga tidak mengganggu proses sampai nanti di pemakaman. Kami berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa ini Tuhan. Siapapun nanti yang benar-benar ditetapkan menjadi pemimpin bangsa ini, kami tahu Engkau tetap dalam kendali. Berkati bangsa ini Tuhan. Kami tidak ingin ada kekacauan, kami tidak ingin ada demo-demo yang kemudian mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Tuhan hadirlah di tengah-tengah bangsa ini. Dan Tuhan sendiri menolong supaya bangsa ini boleh mengalami, para pemimpin kami boleh berrekonsiliasi satu dengan yang lain. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Berkati gereja-Mu supaya tetap menyuarakan suara kenabian bagi bangsa-bangsa, juga bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi setiap kami di dalam pekerjaan, berkati pekerjaan kami, buat berhasil. Anak-anak kami yang masih studi, Tuhan tolong supaya studi mereka juga boleh berhasil. Dan juga orang tua kami dalam masa tua mereka, Tuhan kiranya menolong agar mereka juga tetap di dalam anugerah-Mu dengan kesehatan yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Ibu. Baik kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum kita akan menerima doa berkat dan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari
kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Perlukan Dan juru selamat selamat agar dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.